Film ini adalah sebuah masterpiece karya sutradara Steven Spielberg yang berjudul AI, Artificial Intelligence. Berlatar belakang pada zaman di mana bumi telah rusak oleh pemanasan global, pada masa itu manusia telah berhasil menciptakan robot-robot pintar yang wujud dan tingkah lakunya hampir menyerupai manusia sesungguhnya. Di antara robot-robot itu, salah satunya bernama David. David adalah robot yang berwujud anak kecil yang berjuang untuk kembali ke keluarga yang telah membuangnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak sampai selesai. Ini adalah zaman di mana pemanasan global telah mencapai puncaknya. Es di kutub utara mencair menyebabkan naiknya permukaan air laut. Banyak kota seperti Amsterdam, Venesia, New York, dan masih banyak lagi telah hilang dan menjadi dasar lautan. Hanya sedikit kota yang bisa ditinggali pada saat itu. Untuk menjaga jumlah penduduk, banyak negara yang melarang kehamilan. Oleh sebab itu, diciptakanlah robot-robot pintar untuk membantu manusia menjalani hidup sehari-hari. Cybertronic adalah salah satu produsen robot pintar yang dipimpin oleh Profesor Allen Hobby. Robot-robot ini memiliki kemampuan luar biasa, bisa meniru dan menyerupai manusia seutuhnya. Diprogram untuk bisa belajar dari apa yang mereka lihat dan alami sampai mereka sangat mirip dengan manusia. Satu hal yang mereka tidak bisa pelajari adalah emosi dan perasaan. How did that make you feel? Angry, shocked? Oleh sebab itu, Profesor Allen Hobby menggagas ide untuk membuat robot yang memiliki perasaan dan emosi. Akan diwujudkan dalam bentuk seorang anak kecil yang akan mencintai orang tuanya secara tulus dan tiada habis-habisnya, di mana ia akan ditempatkan nantinya. Robot ini akan didedikasikan untuk pasangan yang sudah tidak boleh memiliki anak lagi. Suppose that we build a robot child. How exactly do we pull this off? Can you get a human to love them back? Kemudian kita diperkenalkan dengan Monica dan Henry yang sedang menuju rumah sakit untuk menjenguk anaknya yang bernama Martin yang telah terbaring dan koma selama bertahun-tahun. Martin sakit disebabkan oleh sebuah virus misterius yang mana ilmu kedokteran pada saat itu belum bisa mengobatinya. Satu-satunya yang bisa dilakukan cuma menunggu ajalnya tiba. Sementara itu di tempat lain, Profesor Hobby sedang memilih keluarga pertama yang pantas untuk mendapatkan robot anak yang sedang dikembangkannya. Mengetahui keadaan Martin, Profesor Hobby memilih Henry untuk mengadopsi robot anak tersebut. We'll see him. Singkat cerita, Henry membawa pulang robot anak yang bernama David. Namun Monica kaget dan marah, tidak terima jika anaknya Martin digantikan dengan sebuah robot. I can't accept this! Think it! I'll do whatever you want me to do. Setelah diberi penjelasan dan mengingat kondisi Martin saat ini, Monica bersedia untuk mencobanya terlebih dahulu. Apabila nanti Monica sudah mencoba dan yakin untuk mengadopsi David, ada password yang harus diucapkan di hadapan David. Dan jika password sudah diucapkan, maka otomatis David akan menganggap Monica sebagai ibunya dan akan memberikan kasih sayang tulus tiada akhir untuk Monica. Hal ini tidak bisa diubah lagi dan akan terus tersimpan di dalam memori elektronik David. Dan David juga tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain. Jadi jika Monica tidak menginginkan David lagi, maka dia harus dikembalikan ke Cybertronic untuk dihancurkan. Henry juga mengingatkan Monica untuk tidak mengucapkan password jika dirinya tidak benar-benar yakin untuk mengadopsi David. Don't print until you're entirely sure. Hari-hari awal bersama David dilalui Monica dengan canggung. Monica merasa risih karena David selalu menatap dan mengikutinya dengan cara-cara yang aneh. I found you. Hingga suatu ketika pada saat makan malam, David berhasil membuat Monica dan Henry tertawa terbahak-bahak. Untuk pertama kalinya mereka merasakan lagi sebuah kehangatan keluarga yang telah hilang selama bertahun-tahun. Lalu Monica mengantarkan David untuk tidur dan ketika memandang wajah David, Monica yakin ingin mengadopsi robot anak itu. Esoknya, Monica mengucapkan password di hadapan David. Alangkah terkejutnya Monica. Seketika sikap David berubah layaknya seorang anak kandung kepada ibunya. What were those words for, Mommy? Why did you come? You are my mom.
Hari berlalu, Monica bahagia mendapatkan David, dan David yang diprogram untuk bisa belajar dan mengembangkan perasaannya, semakin lama semakin mencintai Monica sebagai ibunya. David pun takut kehilangan Monica. Lalu Monica memberikan sebuah mainan teddy bear milik Martin, bekas anaknya untuk David. Boneka teddy bear itu juga sebuah robot pintar, tapi hanya diprogram sebatas untuk mainan saja. I am not a toy. Teddy, this is David. Hingga pada suatu hari, Monica mendapat telepon dari Henry yang mengabarkan bahwa Martin, anak mereka, secara ajaib sembuh dari penyakitnya. Lalu Martin dibawa pulang dan diperkenalkan kepada David. This is my son. Waktu terus berjalan dan Martin kini sudah bisa berdiri dengan alat bantu. David kini bukan lagi satu-satunya anak di keluarga itu. Alih-alih menganggapnya sebagai saudara, Martin justru menganggap David cuma sebuah mainan pintar untuk menggantikan posisi Teddy yang telah tua dan usang. So I guess now you're the new super toy, so I can't. Pada suatu malam, Monica membacakan cerita dongeng Pinocchio kepada Martin. Dan dari tempatnya David juga menyimak cerita itu. Diceritakanlah bahwa peri biru merubah Pinocchio si boneka kayu menjadi seorang manusia. Otak komputer David memproses cerita itu dan menyimpannya di dalam memorinya. Dia yakin peri biru pasti juga akan bisa merubahnya, yang sebuah robot menjadi anak sungguhan layaknya Martin. But a real boy. Just like... Esoknya, pada saat makan siang, Martin tahu bahwa robot tidak makan. Dan dia dengan sengaja memprovokasi David dengan memamerkan kemampuannya menelan makanan. Tidak mau kalah dari Martin, David pun ikut mengambil makanan dan memasukkan ke dalam tubuhnya. Monica dan Henry berusaha mencegahnya, tapi sudah terlambat. Stop it! Stop it now! Teknisi pun lalu didatangkan untuk memperbaiki David. Selama proses perbaikan, Monica selalu menemani dan menggenggam erat tangan David. Martin melihat hal ini, dan seketika rasa cemburu tumbuh di dalam dirinya. Malamnya, Martin menyusun rencana untuk menjebak David. Dia menyuruh David menggunting rambut Monica dan menyimpannya supaya Monica lebih sayang lagi kepada David. Dan ketika Monica sedang tertidur, David memegang sebuah gunting menyelinap masuk ke kamar Monica dan tiba-tiba David! Why did you... Henry lalu marah besar kepada David. David hanya bisa berkata bahwa dia hanya ingin dicintai oleh Monica. Dan potongan rambut Monica yang telah dipotong secara tidak sengaja jatuh di hadapan Teddy. I wanted mommy to love me. Keesokan harinya, Martin berulang tahun dan mengundang beberapa orang temannya. Pada saat itu juga Henry dan Monica membahas peristiwa tadi malam. Henry bersikeras untuk mengembalikan David ke Cybertronic, tapi Monica tidak setuju dan menganggap peristiwa tadi malam hanyalah karena David ingin dicintai. Namun masalah kembali datang ketika teman-teman Martin bertemu dengan David di sebuah kolam renang. Bermaksud hendak menguji respon rasa sakit pada tubuh David, hal itu malah membuat David ketakutan dan lari berlindung ke belakang Martin. Sambil memeluk Martin dan yang terjadi kemudian... Beruntung Martin masih bisa diselamatkan. Namun, kejadian hari itu telah membuat semuanya menjadi berbeda. Keesokan harinya dengan berat hati Monica mengantarkan David ke Cybertronic untuk dikembalikan. Di tengah perjalanan, Monica yang tidak tega David dihancurkan di Cybertronic, lalu membelokkan mobilnya memasuki hutan. Sambil menangis, Monica mengatakan bahwa dia harus meninggalkan David sendirian dan meminta David untuk pergi. I have to leave you here. No, mommy, please. David yang tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya memohon kepada Monica dan berjanji untuk menjadi anak yang baik. Tetapi tekad Monica sudah bulat dan beranggapan bahwa inilah yang terbaik buat mereka. Monica juga sempat meninggalkan Teddy untuk menemani David dan berpesan untuk menjauhi manusia. Setelah itu, Monica pun pergi dan meninggalkan David sendirian. Let go! Sementara itu, di tempat lain kita diperkenalkan dengan Joe. Joe adalah sebuah robot fuckboy pemuas wanita yang sedang melayani tamunya.
Setelah melayani tamunya itu, Joe mendapat panggilan lain untuk melayani wanita lain di sebuah hotel. Mustn't keep a lady waiting. Setelah memasuki kamar, Joe baru menyadari bahwa dia telah terjebak suatu peristiwa pembunuhan yang baru saja dilakukan oleh si penjaga hotel. Sadar bahwa dirinya berada dalam situasi yang sulit, Joe membuang identitasnya dan pergi melarikan diri. Untuk diketahui, setiap robot resmi memiliki identitas. Jika tidak, maka polisi akan menangkapnya. Boy. Then I can go. Sementara itu, David yang telah dibuang oleh Monica berjalan tanpa arah memasuki hutan bersama Teddy. David bertekad untuk mencari peri biru dari cerita Pinocchio yang bisa merubahnya menjadi manusia sesungguhnya. Harapannya, Monica mau menerimanya kembali jika ia telah menjadi manusia. Cerita Pinocchio itu sangat melekat di dalam memorinya. Otak elektronik David itu belum mampu membedakan mana yang cerita dongeng dan mana yang kejadian nyata sesungguhnya. Di tengah perjalanannya, David melihat truk sampah sedang membuang potongan tubuh dari robot-robot yang sudah dihancurkan. Tak lama kemudian, robot-robot rusak dan cacat berdatangan dan mengais sampah tersebut untuk mencari potongan-potongan yang bisa dipasang di tubuh mereka. Mereka kemungkinan adalah robot-robot liar yang sudah tidak terpakai atau telah dibuang oleh pemiliknya. Joe yang sedang berada dalam pelariannya secara kebetulan juga tiba di area itu. Dan di waktu bersamaan tiba-tiba muncul sebuah balon terbang raksasa yang berbentuk bulan. Seketika robot-robot tak bertuan lari berhamburan menjauhi balon tersebut. David yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tertegun melihat balon udara itu. Beruntung salah satu robot menyuruh David untuk lari karena balon udara itu adalah kumpulan orang yang memburu robot-robot tak bertuan untuk dihancurkan dalam sebuah pertunjukan di pasar malam. David dan Teddy pun berlari menjauh demi menyelamatkan diri. Namun sayangnya kelompok pemburu tersebut mengetahui keberadaan robot-robot liar di area itu. Lantas mereka pun mengerahkan kendaraan darat untuk menangkap robot-robot tak bertuan tersebut. Dan akhirnya satu persatu robot liar berhasil ditangkap termasuk David dan Joe. Kecuali Teddy yang berhasil meloloskan diri dan mengikuti rombongan tersebut ke suatu tempat yang menyerupai sebuah sirkus di pasar malam. Namun ternyata pertunjukan sirkus di pasar malam tersebut adalah atraksi penghancuran robot-robot liar tak bertuan. David yang ketakutan melihat pertunjukan itu pun secara refleks memegang tangan Joe. Disinilah awal pertemuan David dan Joe. Sementara itu, Teddy yang berlari berusaha untuk menyelamatkan David terjatuh persis di depan kurungan David. Dan ia kemudian diambil oleh seorang gadis kecil yang tiba-tiba secara tidak sengaja melihat David berada di dalam kurungan tersebut. Gadis kecil itu mengira bahwa David adalah anak manusia sungguhan yang tidak seharusnya berada di sana. Segera ia melaporkan kejadian itu kepada ayahnya yang ternyata adalah seorang panitia di pertunjukan itu. There's a boy in a cage. Boy. Gadis kecil dan ayahnya segera menemui David di kurungannya untuk mengecek apakah David ini manusia asli atau hanyalah sebuah robot. Dan setelah dicek, akhirnya diketahui bahwa David adalah sebuah robot. Tapi sang ayah tertegun melihat David, karena sebelumnya tidak ada robot yang sesempurna David yang sangat mirip dengan manusia asli. You're a machine. I'm a boy. Impossible. Si ayah lalu memanggil pimpinan pertunjukan yang kita sebut saja namanya Udin untuk membahas temuan ini. Si ayah tidak setuju jika David ikut dihancurkan bersama dengan robot-robot lainnya. Menurutnya, David adalah robot yang sangat unik dan istimewa. Namun Udin tidak sependapat dan tetap kekeh ingin menghancurkan David. Baginya, robot yang tak bertuan tetaplah robot liar yang pantas untuk dihancurkan dan dipertunjukkan di depan penonton. Udin lalu menyeret David ke tengah pertunjukan untuk dihancurkan. David yang ketakutan pun ikut menyeret tangan Joe, sehingga mau tidak mau Joe pun ikut dieksekusi bersama David. Sebelum atraksi dimulai, Udin mengawalinya dengan kata-kata pembuka. Dia mengatakan bahwa David adalah robot anak-anak yang diciptakan untuk menggantikan anak manusia asli yang seharusnya dilahirkan dari rahim manusia. Penonton pun lalu terdiam dan takjub dengan David yang sangat-sangat mirip dengan anak manusia asli. Dan ketika David menyadari dirinya sedang berada dalam bahaya,
Dia berteriak minta tolong dan memohon untuk tidak dihancurkan. Don't burn me! Don't burn me! Mecca, don't plead for their lives! Who is that? Teriakan David itu pun lalu membuat beberapa penonton menganggap bahwa David adalah anak manusia asli dan tidak seharusnya berada di sana. Karena setahu mereka robot tidak memohon untuk hidup. Penonton lain pun marah karena Udin dianggap dengan sengaja menggunakan manusia asli untuk atraksi ini. Lalu mereka pun beramai-ramai menyerang si Udin. Di tengah kekacauan itu, ayah si gadis kecil lalu datang dan menyelamatkan dan melepaskan David bersama Joe. David, Teddy bersama Joe berjalan melewati hutan setelah berhasil kabur dari pasar malam. Di tengah perjalanan, David bercerita akan keinginannya untuk mencari peri biru yang bisa merubahnya menjadi manusia seperti yang diceritakan dalam dongeng Pinocchio. Jika David bisa menjadi manusia, maka Monica mungkin mau menerimanya kembali. Lalu Joe menyarankan untuk pergi ke kota Rogue dan bertanya kepada Mr. No tentang keberadaan peri biru. Karena keinginan yang sangat kuat untuk mencari peri biru, David setuju dan mengikuti saran Joe pergi ke kota Rogue dan menemui Mr. No. Where? Rouge City. We will ask Dr. No. Now, follow me, and don't fall behind. Mr. No adalah sebuah hologram yang berwujud kakek tua yang mempunyai fungsi sama seperti mesin Google yang kita ketahui sekarang ini. Kita bisa bertanya apa saja, dan Mr. No akan menjawab sesuai dengan pertanyaan kita. Singkat cerita, David lalu bertanya di mana ia bisa menemukan peri biru. Mr. No hanya memberi bocoran agar David pergi ke ujung dunia tempat singa menangis yang berada di Manhattan dan menemui seseorang yang bernama Profesor Ellen Hobby. At the end of the world where the lions weep. Has gone to the end of the world, never to come back. David dan Joe lalu pergi meninggalkan ruangan Dr. No, tetapi sesampainya di luar, beberapa polisi telah menunggu dan hendak menangkap Joe atas dugaan pembunuhan seorang wanita di hotel tempo hari. Ketika polisi sedang sibuk menangkap Joe, David melihat sebuah helikopter polisi terparkir tak jauh dari tempatnya berdiri. Meskipun tak punya keahlian untuk menerbangkan kendaraan tersebut, David tetap nekat masuk dan mengendarainya. Hasilnya terjadi kekacauan yang membuat polisi kalang kabut. Dan kecepatan ini langsung dimanfaatkan oleh Joe untuk kabur dan menaiki serta mengambil alih kemudi kendaraan yang dinaiki David. Lalu mereka pergi meninggalkan kota Rogue dan terbang menuju Manhattan. Destination Manhattan. Ternyata ujung dunia yang disebut Manhattan itu adalah sebuah kota yang sudah lama tenggelam karena mencairnya es di kutub utara. Sesampainya di sana, mereka lalu mencari singa menangis, seperti yang telah dikatakan oleh Dr. No, yang ternyata adalah sebuah gedung dengan patung singa di sekelilingnya. Lalu mereka memasuki gedung tersebut dan berjalan memasuki sebuah ruangan untuk mencari Profesor Hobby. Namun alangkah kagetnya David ketika sudah berada di dalam ruangan tersebut dan tiba-tiba Professor Hobby. This is the place they make you read. David melihat robot yang sama persis dengan dirinya. Khawatir jika robot itu akan merebut Monica darinya, dengan emosi dan penuh amarah tiba-tiba She's mine. David menghancurkan robot yang mirip dengan dirinya itu. Sesaat kemudian, Profesor Ellen Hobby muncul dan menenangkan David. Si profesor takjub akan kemampuan David ciptaannya, mampu mengembangkan emosi dan keinginan sendiri hingga bisa menuntunnya kembali ke tempat di mana dia diciptakan. Si profesor lalu menjelaskan bahwa dirinya lah peri biru yang selama ini David cari. Tapi David tidak percaya dengan si profesor. Dia beranggapan peri biru ada di suatu tempat. Si profesor lantas berniat mengenalkan David kepada anggota tim peneliti yang lain dan meninggalkan David sendirian di ruangan itu. David yang penasaran lantas masuk lebih dalam ke sebuah ruangan dan betapa kagetnya dia ketika melihat banyak robot anak kecil yang sama persis dengan dirinya. Ruangan itu ternyata adalah tempat produksi robot-robot seperti David. David yang dipenuhi rasa kecewa dan sedih, lalu duduk termenung di atas gedung. Dia teringat akan Monica ibunya. Tidak siap dengan kenyataan yang harus diterimanya, David berniat mengakhiri hidupnya. Dia lalu menyatukan diri dan berharap tenggelam di dasar lautan. Namun dari kejauhan, Joe melihat kejadian ini.
David yang tenggelam secara ajaib dibawa oleh segerombolan ikan ke suatu tempat dan tiba-tiba Joe datang menyelamatkan David. David lantas bercerita bahwa dia melihat sesuatu di bawah sana dan mengajak Joe untuk melihatnya. Namun tiba-tiba polisi datang untuk menangkap Joe dan menariknya dengan semacam magnet. Akhirnya Joe dan David harus terpisah. Tapi sebelum pergi, Joe sempat mengaktifkan mode menyelam pada kendaraan David agar David bisa menuju dasar lautan untuk mencari apa yang dilihatnya tadi. Joe pun lalu mengucapkan salam perpisahan kepada David. Goodbye, David. David lalu melanjutkan pencariannya. Dia menyusuri dasar lautan dan memasuki sebuah area taman hiburan yang sudah lama tenggelam. Lalu David memasuki sebuah gerbang yang bertuliskan Pinocchio. Dan untuk pertama kalinya David melihat patung Pinocchio dan Geppetto. Tak lama kemudian David akhirnya menemukan apa yang selama ini dia cari-cari. Sesaat David tertegun di hadapan sebuah patung yang dianggapnya sebagai peri biru yang selama ini dia cari. Dan tiba-tiba sebuah biang lala roboh dan menimpa kendaraan David. David dan Teddy pun terjebak di dalamnya. David pun mulai memohon kepada peri biru untuk mengubahnya menjadi seorang anak manusia seperti yang ia lakukan kepada Pinocchio. David terus-menerus berdoa dan memohon, tetapi peri biru tetap tak bergeming. Hingga sampai ketika baterai kendaraannya habis dan lampunya mati. Dalam gelap, David tetap terus memohon dan memohon. Tanaman laut tumbuh silih berganti menjadi saksi kebisuan peri biru. Namun David sedikit pun tidak pernah berhenti memohon hingga sisa daya pada tubuh elektroniknya melemah, meredup, dan terdiam. Hingga sampai 2000 tahun berlalu. Bumi sudah tidak lagi sama dengan sebelumnya. Es telah menutupi seluruh lapisan bumi. Manusia telah punah seluruhnya dan keberadaannya digantikan dengan sesosok makhluk yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Kemungkinan makhluk-makhluk itu adalah hasil evolusi dari robot-robot pintar ciptaan manusia pada masa lalu. Atau mereka adalah makhluk asing dari planet lain, tidak ada yang tahu. Kita sebut saja mereka alien. Alien-alien itu sedang dalam misi eksplorasi untuk mencari jejak-jejak kehidupan bumi di masa lalu, dan mereka menemukan David dan Teddy yang telah membeku. Dengan sedikit sentuhan ajaib, David pun lalu diaktifkan kembali. David pun lalu terbangun dari tidur panjangnya, dan di hadapannya David melihat peri biru masih tetap berdiri sambil tersenyum, sama seperti saat pertama kali ia melihatnya. David pun lalu mendekati peri biru dan menyentuhnya. Akan tetapi tiba-tiba para alien lalu mencari jejak-jejak kehidupan manusia dengan cara mengakses memori yang ada pada tubuh David. Lalu mereka pun membawa David pergi. Ketika terbangun dari tidurnya, David pun kaget mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang mirip dengan rumah Monica yang ditempatinya dulu. Lalu David pun berlari, mencari dan memanggil-manggil Monica, ibunya. Setiap ruangan dimasukinya, hingga tiba-tiba dia mendengar suara wanita memanggil namanya. David lantas mencari suara tersebut dan dia melihat sosok peri biru dengan sepasang sayap dan tongkat sihir sedang berdiri di hadapannya. David lalu mengatakan keinginannya kepada peri biru. Wish to make. And what is your wish? Please make me a real boy. Peri biru ini sebenarnya adalah ciptaan para alien sebagai cara untuk berkomunikasi dengan David. Dan David tidak mengetahui hal ini. Dengan menyesal, peri biru mengatakan bahwa dia tidak bisa merubah David menjadi seorang anak manusia seperti yang diinginkannya. Lalu peri biru menjelaskan bahwa David telah tertidur selama 2000 tahun. Monica ibunya sudah lama meninggal dan manusia sudah punah seluruhnya. Tapi di sisi lain, peri biru ingin membuat David bahagia karena David istimewa. David adalah satu-satunya saksi sejarah kehidupan umat manusia. Lantas dia mengatakan apabila David mau, dia bisa menghidupkan Monica kembali jika David memiliki bagian fisik dari DNA Monica. Dan untungnya, Teddy masih menyimpan potongan rambut Monica yang dulu pernah dipotong oleh David. Lalu David menyerahkan potongan rambut itu ke peri biru dan memintanya untuk menghidupkan Monica kembali. Now you can bring her back.
wish is my command. Malamnya ketika David sedang bermain dan Teddy sedang menjahit tubuhnya yang robek, sesosok alien datang menemui David. Alien itu lantas menjelaskan kepada David bahwa manusia yang dihidupkan kembali hanya bisa bertahan 1 hari saja. Dan malamnya ketika mereka tidur, maka ia akan tertidur untuk selama-lamanya. Namun, David tetap ingin Monica dihidupkan kembali dan ia berharap Monica bisa bertahan dan tidak meninggalkannya lagi. Dan pagi pun tiba, alien meminta David untuk menemui Monica yang baru saja terbangun. Go to her, David. Lalu David menemui Monica dan mengusap rambutnya. Air mata terlihat menetes dari sudut mata mekanis David. Banyak perjuangan yang telah dilaluinya untuk bisa sedekat ini dengan ibunya. Sebelumnya David sudah dilarang oleh para alien untuk tidak menjelaskan apapun kepada Monica. Karena perbedaan ruang dan waktu yang sangat jauh bisa membuat manusia yang dihidupkan kembali menjadi bingung dan ketakutan. Hari itu dilalui David berdua saja dengan Monica. Tidak ada Martin dan tidak ada Henry. David merasakan hari paling bahagia dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya David merayakan ulang tahun, walaupun sebenarnya dia tidak pernah dilahirkan. Dan ketika sore menjelang malam, David mengantar Monica untuk tidur. Monica mengatakan bahwa dia selalu mencintai David. Dan untuk kedua kalinya mata mekanis David meneteskan air mata. Ini adalah momen yang telah lama ia nantikan. Sementara itu, Monica yang merasa sangat lelah tak kuasa membuka matanya. Lalu ia pun tertidur. Tertidur untuk selama-lamanya. Meninggalkan David yang menggenggam erat tangan ibunya. Lalu David pun tertidur dan untuk pertama kali dalam hidupnya David bermimpi. Begitulah akhir kisah cerita David dalam usahanya mencari kasih sayang ibunya. Film ini memperlihatkan kepada kita betapa besarnya kasih sayang seorang anak kepada ibunya walaupun David cuma sebuah robot dengan kecerdasan buatan. Dan sudah seharusnya kita sebagai manusia yang dibekali oleh Tuhan dengan akal dan perasaan mampu untuk lebih menyayangi ibu kita daripada sebuah robot. So, segera ambil HP-mu dan telepon ibumu, katakan padanya, I love you, Mom.